Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang di kebun Bapak Supardi, dan kebunnya itu ditanami rumput odot karena pemilik kebun mempunyai peternakan sapi yang sekitarnya kurang lebih 4-5 ekor sapi ya. Maka beliau mempunyai sebuah kebun dan ditanami semua kebunnya itu dengan rumput odot. Memelihara rumput odot di kebun bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang saya jelaskan. Berikut ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama, persiapkan tanah. Pastikan tanah itu di kebun sudah subur ya, dan bebas dari gulma lain yang bersaing dengan rumput odot. Persiapan lahan yang baik adalah kunci untuk kesuksesan dalam penanaman rumput odot. Berikut akan saya berikan langkah-langkah yang lain. Yang pertama, pembersihan lahan dulu. Bersihkan lahan dari gulma dan tumbuhan lain yang tidak diinginkan ya. Pastikan tidak ada akar atau sisa tanaman lain yang dapat mengganggu pertumbuhan rumput odot. Kemudian pemerataan tanah. Pastikan permukaan tanah rata dan bebas dari gundukan atau depresi yang besar. Hal ini akan membantu dapat distribusi air dan memelihara yang merata. Kemudian pengolahan tanah. Jika diperlukan, olah tanah dengan cara menggemburkan tanah atau melakukan penggalian untuk memperbaiki struktur tanah. Ini juga membantu dalam penetrasi akar dan drainase yang baik ya. Kemudian soal pemberian pupuk. Sebelum menanam, berikan pupuk organik atau pupuk kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk dapat dicampur dengan tanah atau disebar di permukaan tanah sebelum penanaman. Kemudian penyiraman pra penanaman. Jika tanah terlalu kering, siram tanah secara merata beberapa hari sebelum menanam. Ini membantu tanah menjadi lebih subur dan siap menerima tanaman. Kemudian kita juga harus menyiapkan bibitnya ya. Siapkan bibit rumput odot yang sudah siap tanam atau siapkan benih sesuai petunjuk yang diberikan. Kemudian penyusunan pola tanam. Tentukan pola atau jarak tanam yang sesuai dengan rumput odot lainnya. Pastikan jarak antar tanaman cukup untuk pertumbuhan yang optimal. Dengan melakukan persiapan lahan dengan baik sebelum menanam rumput odot, Anda dapat memastikan tanaman tumbuh dan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kebun atau area pertanian Anda. Oke, selanjutnya tentang penanaman. Tanam bibit rumput odot dengan jarak yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik ya. Bibit biasanya bisa diperoleh dari penjual tanaman atau petani lainnya. Kalau tetangga saya ini bibit rumput odotnya berasal dari petani lainnya ya, yang rumput odotnya sudah tumbuh dan dengan baik, bahkan sudah memanen beberapa kali. Jaraknya pun dapat dalam penanaman rumput odot ini cukup agak jauh ya, tetapi kalau rumputnya sudah terlalu besar, rumputnya akan terlihat dekat sekali antara rumput odot yang satu dengan rumput odot yang lainnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan soal penyiraman. Rumput odot membutuhkan penyiraman yang cukup teratur, terutama saat tanaman masih muda atau di musim kemarau. Kalau saat ini tetangga saya ini tidak perlu menyirami rumput odotnya karena rumput odotnya sudah cukup dengan air, yaitu dari air hujan, karena cuacanya ini masih cuaca di musim penghujan ya. Oleh karena itu tetangga saya menanam rumput odotnya pas sekali dengan musim penghujan, jadi beliau tidak perlu menyirami tanamannya. Kemudian soal pemupukan ya, berikan pupuk organik secara berkala untuk memastikan tanaman tetap subur dan tumbuh dengan baik. Tetangga saya memberikan pupuk 2 kali saja dalam masa penanaman hingga panen, yaitu pupuk kimia dan pupuk alami. Kalau pupuk kimia, tetangga saya biasanya menggunakan pupuk Ponska setengah karung, dan kalau pupuk alami, tetangga saya menggunakan pupuk kandang seperti kotoran sapi yang sudah kering atau kandang. Juga beliau juga menggunakan pupuk alami dari kotoran kambing, ayam pun juga. Oke, selanjutnya pemangkasan.
Lakukan pemangkasan secara teratur untuk memastikan rumput odot tetap rapi dan tidak membiarkan tanaman menjalar terlalu liar. Umur rumput odot bisa bervariasi ya, tergantung pada kondisi lingkungan, perawatan, dan penggunaan. Secara umum, rumput odot dapat bertahan bertahun-tahun dengan pemeliharaan yang baik di kebun atau lahan pertanian. Rumput odot seringkali dibiarkan tumbuh untuk jangka waktu yang panjang karena kegunaannya sebagai penutup tanah yang baik dan untuk menjaga kesuburan tanah. Dengan pemangkasan teratur dan perawatan yang tepat, rumput odot dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Pantau keberadaan hama atau penyakit dan lakukan langkah pengendalian jika diperlukan. Pengendalian hama dan penyakit dalam memelihara rumput odot bisa dilakukan dengan beberapa langkah yang akan saya jelaskan berikut ini ya. Pertama, pemantauan rutin. Perhatikan tanda-tanda adanya hama atau penyakit seperti daun yang rusak, bercak-bercak yang tidak biasa, atau pertumbuhan yang terganggu. Kedua, praktek budidaya yang baik. Pastikan tanaman odot ditanam di lingkungan yang optimal dengan tanah yang subur dan perawatan yang tepat untuk mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit. Kemudian ketiga, pemeliharaan kebersihan ya. Jaga kebersihan di lingkungan atau di sekitar area tanaman untuk mengurangi tempat persembunyian hama seperti serangga dan tikus. Kemudian penggunaan pestisida organik. Jika diperlukan, gunakan pestisida organik yang aman untuk lingkungan dan tanaman. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar. Selanjutnya, pengendalian hama secara mekanis, misalnya penggunaan jaring atau perangkap untuk mengurangi populasi hama yang dapat merusak tanaman. Misalnya kita beri jaring di pinggir-pinggir rumput odotnya ini, di sekitar pinggir-pinggirnya. Dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi, Anda dapat memelihara rumput odot dengan baik di kebun Anda juga, seperti yang dilakukan oleh Bapak Supardi ini. Anda dapat memelihara rumput odot dengan baik, bahkan menanamnya di dekat kandang peternakan Anda semua yang masih luas tempatnya. Rumput odot merupakan tanaman yang tahan kekeringan dan cocok untuk daerah tropis seperti di Indonesia ini. Dan rumput odot Bapak Supardi ini dalam proses pemanenannya tidak langsung dipetik semua ya. Beliau paling petik rumputnya ini 1 hari 2 kali saja, karena rumput odotnya ini merupakan makanan tambahan saja. Jadi tidak 1 kali dalam pemanenan rumput odotnya, karena pakan utama sapi Bapak Supardi ini adalah jerami. Jadi rumput odotnya ini akan awet dalam proses pemetikannya. Oleh karena itu, Bapak Supardi ini dalam 1 tahunnya itu tidak sering sekali ya menanam rumput odotnya. Oke, itu saja sedikit informasi tentang merawat rumput odotnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.